Bora bung, paling banyak pikiran banyak. Capek kan pikiran backing vocals ya. Para musik siap. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak. Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan, luar biasa ya. Kita bertemu lagi buat saya. Hari ini hari pertama di tahun 2025 kembali beribadah di sini. Karena beberapa minggu lalu saya absen di Indonesia, tapi Tuhan baik. Sore hari ini saya boleh berdiri lagi di sini. Kita akan bernyanyi bersama memuji nama Tuhan ya. Siapa yang mau memuji nama Tuhan sore hari ini? Wow, semua ya. Kalau gitu angkat suara kita dan buka hati kita mau memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Allah luar biasa memimpin kita dari tahun 2024 memasuki tahun 2025. Kita semuanya bisa masuk dengan aman ya.
yang boleh mengambil kebahagiaan kami, yang mengambil sukacita kami ya Tuhan, karena Engkau ada di tempat ini. Kami welcome You di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan dan memimpin kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membuka mata rohani kami Tuhan sore hari ini, karena kami rindu untuk mendapatkan jamahan-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaan-Mu. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Masa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat, amat bertuh, kasih dan rahmat beserta. Aku bernyanyi, yes, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. This is my story. This is my story. This is my song. Savior, all day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all day long. Ya, sore hari ini kita berbahagia seperti yang Pak Ivan sampaikan semalam. Kalau ada yang join doa, ya, yang paling berbahagia itu bukan orang yang memiliki harta yang banyak, bukan yang paling pandai itu, tapi yang memiliki Tuhan Yesus. Amin. Dialah orang yang paling berbahagia. Ya, tidak ada yang membandinginya. Dan sore hari ini kita semua berbahagia, kita memasuki tahun 2025 sudah. Musim boleh berganti. Amin. Tapi hanya satu yang tidak berganti-ganti, firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu kemarin, sekarang, dan besok itu selamanya sama. Dan kebenarannya itu tidak bisa diragukan. Ya. Jadi musim boleh berganti, tapi firman Tuhan selalu sama. Kasih Tuhan juga selalu sama. Ya, tidak akan berubah. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bekerja, beracara, dan sedang membentuk dan memproses setiap daripada kami. Demikian pula kami sebagai orang-orang tua Tuhan, kami membawa anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari sejak kecilnya mereka punya takut akan Tuhan. Dan satu hal yang kami mau Tuhan, betul-betul sebagai orang-orang tua ya Tuhan, kami diingatkan kembali oleh Tuhan sendiri. Mungkin si jahat tidak bisa menyentuh kami, mungkin si jahat tidak bisa mempengaruhi kami. Tapi ketika anak-anak Tuhan sungguh-sungguh ke dalam Tuhan, mungkin anak-anak ini akan dicuri. Oleh karena itu sebagai orang tua, kami terbatas, tapi kami tahu Tuhan tidak terbatas. Hal yang paling menyakitkan di dalam kehidupan, ketika anak-anak kami itu hilang dan terhilang. Oleh karena itu kami percaya, kami membawa anak-anak kami. Mungkin buat kami ini satu korban tenaga, pikiran, bahkan korban perasaan. Tapi kami percaya Tuhan mau setiap kami betul-betul dapat mengasihi, memberikan waktu, memberikan tenaga, pikiran, bahkan perasaan kami untuk membawa anak-anak ini kepada Tuhan, bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami percaya, kami mengurapi anak-anak kami ya Tuhan. Kami percaya satu persatu dari mereka tidak ada yang terhilang ya Tuhan. Bahkan satu persatu daripada mereka akan diselamatkan. Diberkati Dave, bertumbuh bertambah di dalam Engkau. Diberkati Chris, Jocelyn Tuhan. Terus tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan dari mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Jonathan Tuhan. Kami berdoa untuk Shine Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Shekinah. Kami berdoa untuk Gifta dan Nona ya Tuhan. Satu persatu dari mereka dilindungi Tuhan. Bahkan apa kata dunia tidak terjadi, tapi firman Tuhan tercipta atas hidup mereka. Dia berkarya membawa anak-anak ini bertumbuh bertambah. Mereka besar di dalam Engkau. Mereka punya takut akan Tuhan. Bahkan mereka excellent dan jadi terang di dunia. Kami yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita ada tamu Bapak Ibu semuanya. Ini banyak orang Jakarta, banyak orang dari Bekasi. Ini ada Pak Horas, Pendeta Horas Manau Bapak Ibu semuanya. Pak Pendeta Horas Manau ini dari kalau Bapak Ibu, kalau dari Bekasi, dari arah Harapan Indah itu di Onderdil Bapak Ibu semuanya. Karena saya sering selalu kalau ini gereja beliau di kompleks Onderdil, ruko Onderdil Bapak Ibu semuanya. Kalau makannya di restoran Medan Bapak Ibu semuanya, kami selalu bersama-sama. Jadi saya hafal. Nah hari ini beliau ada di sini, anaknya memang ada bersama-sama kita. Ini Yiska Manalu sama Jared. Jared ini dari Inverness Bapak Ibu semuanya. Kita harus kali-kali kunjungin farmnya mereka. Apalagi mereka udah diberkati dengan rumah yang baru. Gitu. Jadi Jared sama Yiska ini saya nikahkan tahun lalu ya. Iya 2023. Jadi ini udah hampir masuk tahun kedua. Dan Yiska juga akan berulang tahun di minggu depan lagi kan gitu. Ini anak keduanya Pak Horas Manalu. Anak pertamanya ada di Amerika, Yosafat. Yang ketiga tidak ikut hari ini. Pak Horas silakan perkenalkan diri dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba ini. Silakan Pak. Mari Pak. Terima kasih Pak Ipan. Terima kasih. Gitu ya. Hari ini saya bersama dengan keluarga. Saya merasa Bapak Ibu semua keluarga saya dengan Pak Ipan, Burut dan semua sudah familiar. Setiap kali saya kesini selalu diberi kesempatan melayani
satu kehormatan bagi saya. Terima kasih Burut, Pak Ipan dan semuanya ya. Tuhan Yesus berkati. Datang ke Bekasi, ke tempat kami pasti akan disambut dengan makan bakmi Gabriela. Ya apa adanya Pak Bu ya. Yang penting dari ketulusan, itu yang penting Bapak Ibu. Jadi sekali-sekali memang saya ajak Pak Ipan, Pak kita makan ke restoran Pak. Tapi dia bilang, aduh, jadi dia melayani jam 8 di tempat saya, di Kelapa Gading jam 10. Jadi tidak ada kesempatan karena dari tempat saya ke Kelapa Gading cuma 20 menit ya Pak ya. Jadi dia bilang biar aku melayani di sana. Jadi kadang-kadang sebelum melayani ya sudah makan bakmi Gabriela dulu. Gitu Bapak Ibu ya. Tadi Pak Ipan sudah sampaikan kami tinggal di Harapan Indah Kota Bekasi dan kami melayani sebagai gembala tapi juga sebagai guru. Jadi kami setiap hari melayani anak-anak, kanak-kanak ya ada yang berkebutuhan khusus dan itu kami harus sabar. Jadi kami tahu bagaimana melayani anak-anak yang autis berkebutuhan khusus dan kami harus melayani dengan passion, dengan kasih. Dan memang melayani Tuhan itu tidak mulus, penuh harus berjuang, harus juga kerja keras, dan kadang kita sakit, kadang kita sehat. Dan nyanyian tadi yang dinyanyikan oleh Ibu siapa tadi? Ibu Ati, itu lagu yang dinyanyikan istri saya selalu dan saya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan pelihara seluruh hidup. Itu dinyanyikan istri saya waktu saya COVID di ASI 15 hari. Dan yang satu lagi yang saya pernah sakit pankreas, dia selalu nyanyi begini, dia menyanyikan itu, hanya lagu itu terus menerus lagunya. Ini sudah setia karena itu ada lagu di Samsungnya itu, jadi itu terus apa? Itu dinyanyikan selalu. Tuhan yang menjagaku, menolongku, Tuhan yang menolongku setiap saat dia nyanyikan itu. Di samping saya dia setia menjaga saya. Lalu saya dapat kesimpulan, iman harus diproklamirkan, dikatakan terus menerus, karena Roma pasal 14 ayat 17 katakan iman timbul dari dengar firman Tuhan. Jadi harus diproklamirkan. Apa yang kita imani, kita katakan terus menerus akan terjadi dalam hidup kita. Tadi pagi saya sampaikan di Albert Park tentang iman mengalahkan dunia. Saya ambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Kali ini saya mau bawa kita iman yang mengalahkan dunia, yaitu dengan kasih, rahmat, anugerah Tuhan. Boleh ditayangkan. Jadi saya mengajak kita, ada 2 ayat yang saya mau sampaikan. Iman yang mengalahkan dunia ini, karena dunia ini tidak hanya terang tapi ada gelapnya juga. Jadi kadang-kadang kita sering mengalami gelap, dan bagaimana kita mengalahkan dunia yang gelap ini? Ya, surya pagi melawat kita. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-78 kita baca 2 ayat 79 ya. Lukas pasal 1 ayat 78 sampai 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Tuhan kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan
dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, ini adalah nyanyian Sakaria. Nyanyian ini dinyanyikan Sakaria, dikarang oleh Sakaria karena dia baru saja, saudara-saudara, melewati masa-masa kegelapan dalam hidupnya. Jadi memang kita harus percaya setiap perkataan Tuhan. Karena apa? Ketika Sakaria melayani Tuhan sebagai imam besar, malaikat Tuhan berkata, Sakaria, tahun depan engkau akan punya anak. Ternyata apa yang dikatakan malaikat kepada dia, bagi dia, mana mungkin? Aku sudah kakek-kakek, istriku Elizabeth sudah nenek-nenek. Karena ketidakpercayaan Sakaria itu, malaikat Tuhan bilang, kamu bisu. Jadi kadang-kadang kalau Tuhan sudah katakan kepada kita sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak mustahil, ya, kita tidak percaya, Tuhan bisa beri hukuman bagi kita. Bisu, Sakaria bisu. Dan ternyata kalau Tuhan berfirman, pasti jadi. Dan ketika itu, apa yang terjadi? Akhirnya Elizabeth mengandung dan Yohanes Pembaptis lahir sebelum Yesus lahir. Dan ketika Yohanes Pembaptis lahir, siapa nama anak ini, kata orang? Lalu Yohanes Sakaria menulis Yohanes. Itu yang nama itu tidak asing bagi orang Israel. Tapi Yohanes bilang, Sakaria bilang Yohanes. Sejak itu dia berbicara. Saudara, apa yang terjadi bagi bangsa Israel sehingga nyanyian ini dinyanyikan oleh Sakaria? Rupanya selama 400 tahun sebelum Yesus lahir itu, Tuhan diam, nggak ngomong apa-apa. Maka kalau dalam rumah tangga nggak boleh diam-diam, amin. Tuhan bisa marah. Tuhan juga nggak buat apa-apa. Kita ngalami banyak masalah. Jadi ketika itulah Sakaria menyanyikan ini. Surya pagi mengalahkan kegelapan. Coba kita lihat apa surya pagi itu. Surya pagi itu sebenarnya adalah matahari yang terbit pada pagi hari. Dan surya pagi itu memberikan kelembutan, kesejukan. Jadi kalau pagi hari semua orang pengen lari pagi. Karena apa? Menghirup udara segar, udara sejuk. Juga orang pergi pagi hari bekerja. Kenapa? Karena ia baru bangun pagi dan ia sedang mengalami kekuatan penuh. Makanya kalau pagi hari, mari buat yang utama, memuji, menyembah Tuhan, baca firman. Karena pada saat itu kekuatan kita masih penuh. Dan Tuhan mau kita yang penuh. Saya pertama kali datang ke Melbourne, saya tinggal di rumah Pak Ipan. Kami memang sering doa pagi, tapi saya lihat Pak Ipan sudah lebih dulu bangun dari kami. Udah pergi dia belanja, pergi ke mana? Wah, luar biasa di Pak Ipan. Saya bilang dari pagi hari dia beli minum. Dan memang saudara, Pak Ipan ini juga penyelamat bagi anak saya Rizka. Kenapa? Dia dulu di Sydney dan kemudian visanya habis Oktober waktu itu. Jadi di Sydney tidak ada universitas yang memulai sekolah, dan ia kalau mau perpanjang visa harus sekolah. Dan kemudian kami datang ke sini, Pak Ipan cari sekolah dan ada. Itulah asalnya Iska di sini, dan Pak Ipan lah dengan Pak Petrus yang membawa Iska datang ke sini naik mobil. Betul nggak Pak ya? Saya nggak dukung. Luar biasa pertolongan Tuhan ya buat Iska dan buat kami juga. Waktu itu kami panik, tapi Tuhan
bisa menolong. Jadi surya pagi itu adalah matahari yang terbit pada pagi hari. Dan itu Tuhan katakan kepada Zakaria, surya pagi melawat kita. Surya pagi melawat kita. Kita sudah tahu surya pagi melawat kita. Kita melihat Tuhan Yesus berkata bahwa Dia terang. Lihat tanda. Tuhan Yesus berkata Ia terang itu. Dia berkata dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 ya. Yesaya 9 ayat yang ke-5 dikatakan surya pagi itu rupanya memberi harapan. Surya pagi itu adalah sebenarnya Tuhan. Nanti kita lihat sendiri. Seorang anak telah lahir, itu yang disebut Yesus. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jadi kita kan baru merayakan Natal. Di Indonesia sampai sekarang masih merayakan Natal. Kenapa? Anak itu pemberi harapan, pembalikan keadaan. Dan Yesus itu dinubuatkan jauh sebelum lahir. Dan Yesus itu akan disebut penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan kalau kita lihat di Mazmur 4 ayat 12 dikatakan Tuhan itu matahari, tapi bukan matahari Tuhan ya. Tapi diumpamakan Tuhan itu seperti matahari. Dan perisai dan kemuliaan Ia berikan. Kemuliaan itu artinya satu keagungan, kemasyhuran. Dan Ia tidak menahan. Coba baca, Ia tidak menahan 1, 2, 3. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ia Tuhan 1, 2, 3. Ia Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi kalau saudara percaya Tuhan, saudara berbahagia. Lagu yang tadi itu lagu-lagu yang saya nyanyikan waktu saya sakit. Berbahagia. Bahagia itu artinya senang, tenang, sukacita, damai. Walaupun di tengah badai, tapi tetap merasa tenang. Jadi saudara-saudara, Tuhan diumpamakan seperti matahari. Matahari, saudara-saudara, itu memberi energi. Coba lihat berikutnya, matahari itu memberi energi. Berikutnya, matahari itu memberi apa? Energi, mengalahkan kejahatan, mengalahkan kegelapan, memberi pengharapan bagi semua makhluk hidup. Jadi, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kalau saudara mengalami masalah dan lihat matahari hari ini terbit, berarti Ia masih memberikan pengharapan, pertolongan bagi saudara. Tuhan itu diumpamakan seperti matahari. Dia tidak pernah terlambat bersinar. Katakan amin. Ia pun tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada saudara. Dan sinarnya itu terus-menerus setia. Pagi dia terbit, sore terbenam. Seharusnya anak Tuhan setia melayani Dia, setia beribadah. Maka orang yang setia akan berbahagia. Suami istri yang berbahagia, suami yang setia kepada istrinya, istri yang setia kepada suaminya akan bahagia. Amin. Betul ya. Jemaat yang bersetia beribadah dan pendeta yang setia melayani jemaatnya akan berbahagia. Saya alami Bapak Ibu. Kalau saudara melayani, mengasihi Tuhan dengan tulus dan setia, saudara akan seperti Tuhan, akan seperti matahari menolong saudara, memberi pengharapan, dan itu terus menerus. Saya cerita kesaksian tentang hidup kami. Waktu kami melayani di Harapan Indah, kami nggak punya apa-apa, kami mau, tapi kami tulus melayani. Itu Tuhan kirim, ada orang Tuhan kirim mengirim beras 2 karung tiap bulan kepada kami.
tiap bulan 2 kali. 2 tahun kemudian orang itu bilang, Pak, saya berhenti mengirim berasnya Pak ya. Biar Tuhan menolong Bapak. Dia bilang begitu kepada kami. Ya siap, terima kasih sudah dibantu selama ini. Hari ini berhenti Bapak Ibu. Besok ada orang yang berbeda. Tuhan gerakkan mengirimkan beras 2 karung tiap bulan selama 2 tahun. Saya heran, bukan saudara, bukan bergereja di gereja kita, tapi tiap tahun dia kasih, tiap bulan tanggalnya tidak pernah meleset. Lalu kemudian saudara, setelah itu berhenti, kami melayani. Jadi kami melayani itu tanpa pamrih seperti Pak Ivan ini. Tapi kalau Pak Ivan kan go internasional, kalau saya go kampung begitu. Jadi kami melayani suatu saat, tapi kami mempunyai satu pendirian. Tidak boleh kita karena kita nggak punya balas 19, terus pakaiannya jelek begitu. Kami berusaha bagaimana kami melayani sukacita, enjoy, dan juga pakaian kami cakep ganteng seperti ini. Gitu. Suatu saat kami melayani dari Bekasi ke Kerawang. Ada satu pelayanan, kemudian resminya saya dan istri saya naik motor. Pak, pelukan begini. Sampai di sana istri saya pintar, sudah bawa ganti dari rumah, pergi ke kamar mandi. Jadi kamu dari Bekasi naik apa? Naik motor aja. Apa itu? Nomor rekening. Istri saya kasih setiap bulan. Dia transfer kepada kami dengan tepat waktu setiap tanggal 1, 2,5 juta. Bapak, berapa tahun itu? Tahun 2000 sampai 2023, berarti 23 tahun. Siapa yang menggerakkan dia? Kami tidak ada hubungan saudara. Waktu saya penyerja memang saya pernah melayani mereka di daerah Cengkareng sana, Bapak. 23 tahun. Tapi perjuangan harus terus menerus dan setia. Saya pernah juga supir truk, Bapak Ibu. Ya. Tuhan, matahari. Walaupun dia matahari, tapi pernah juga gelap kan? Ya, lu setia. Makanya Tuhan Yesus datang bilang begini, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam dia akan mempunyai terang hidup. Saya berpikir begini, kalau saya punya uang akan lebih banyak saya jangkau begitu. Terus ada, udah beli truk tangki, ambil air dari gunung, jual begitu. Tapi saya belum pernah bawa truk pengalaman begitu, Bapak Ibu. Malam jam 11 malam ada tanjakan, saya ayun dari itu yang datar 2 saudara-saudara. Sampai di atas, tidak menarik, saya ganti ke 1, mundur ke jadi rupanya dari bawah terus sampai ke atas gitu. Gak boleh tukar gigi kalau bawa ya truk begitu. Jam 11 malam masuk, buang semua air dari tangki itu, terus kemudian gimana supaya bisa menarik mobil ini? Pergi ke jalan tol Jagorawi, ambil mobil derek itu, sewa 15.000. Waktu itu memang spesial. Tadinya 350.000 satu tangki. Ada orang minta 700 buat Pak Horas. Aku mau berkati kamu, katanya gitu. Aduh,
bahwa ketika ada kegelapan, ingat Yesus. Tapi nggak boleh menyerah. Amin, saudara-saudara. Terus lanjut. Ya, saudara-saudara. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu, ya Tuhan. Tadi saya sudah berkata, bahagia itu senang, bahagia itu damai, bahagia itu sukacita, bahagia itu tidak ada ketakutan. Jadi saya dengan istri saya ini bahagia. Apa yang dia kasih untuk saya makan, saya percaya. Jadi waktu saya keluar dari rumah sakit, dokter bilang, Pak Horas, doktermu sekarang ibu ini, katanya. Jadi setiap apa-apa dia juru minum saya, dia juru makan saya. Kalau dia bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Kenapa? Saya ini kan operasi pankreas, dan ketika operasi pankreas, empedu saya sudah kantongnya sudah diangkat. Jadi kalau saya bisa kesana kemari tidak alergi, itu mengalahkan dunia itu. Pergi ke dia sudah kemana itu mengalahkan dunia. Nah, coba kita baca Yesaya 9 ayat 1 detik. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di bibir keramat, atasnya terang telah bersinar. Amin. Tadi saya katakan bahwa bangsa Israel 400 tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan diam. Mereka dalam kesulitan. Mungkin kita selama ini ada dalam hidup kesulitan dan terancam. Saudara, coba lihat ini, saya ambil dari Facebook. Ini adalah satu sungai. Tapi di sungai itu ada rupanya seutas kayu yang artinya tertancap. Dan di kayu itu seekor monyet dan anaknya pegang kayu itu. Dan saudara, di bawahnya monyet itu banyak buaya ingin makan monyet itu. Dan kalau saudara lihat di seberang sana dan seberang sini adalah harimau yang ingin makan monyet itu sebenarnya. Tetapi dia tenang, dia diam aja, gendong terus anak. Itu sebenarnya makna berbahagia. Tenang, damai, tidak boleh takut. Walaupun di sebelah kanan kiri kita, depan belakang, di bawah kita, di atas kita ada ancaman. Kenapa? Ada Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Dia tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Kalau aku pun sakit, dia tetap setia kepada aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku dengan sekejap. Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu pemberian, itu karunia. Dan kemudian dalam Lukas pasal 2:14, Tuhan datang memberi kepada kita damai. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, perkataan kita, iman kita akan membuat kita bisa mengalahkan dunia ini dan segala ancamannya, juga terornya. Mungkin saudara mengalami teror kemiskinan, teror ancaman pekerjaan, teror ancaman usaha, teror ancaman pelayanan. Tapi tetaplah tenang di dalam Tuhan. Saudara akan hidup, saudara akan bisa mengalami damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, sebenarnya iman itu seperti waktu Indonesia merdeka. Balik sejarah. Indonesia dijajah Belanda 400 tahun. Indonesia dijajah Jepang 3,5 tahun. Tapi yang menarik, ketika Belanda, Jepang artinya balik ke negaranya karena sudah dibom
di Hiroshima dan Nagasaki. Langsung Soekarno ambil momen itu. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Dan itu terus diproklamirkan sampai sekarang. Dari Indonesia merdeka. Dan sudah berapa tahun ya? 79 ya? 79 tahun ya? Merdeka. Saudara, hidup kita seperti itu di dunia ini. Kita juga menginginkan sesuatu, kita harus katakan. Kalau saudara nggak punya uang atau belum punya uang, katakan uang datang, uang datang. Kerja datang, kerja datang. Dan jangan pilih-pilih pekerjaan. Amin, saudara-saudara. Jangan pilih-pilih. Apa sih yang saya tidak kerjakan? Saya kerjakan semua yang bisa saya kerjakan. Yang penting saya tidak mencuri. Saya di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Jadi dia beri damai sejahtera. Bisakah kita seperti mau? Kita bukan monyet, tapi seperti monyet ini tenang. Kalau saudara nggak ancaman, saya terlalu yakin Tuhan beserta saya. Dan tiap hari saya bersyukur, Tuhan Engkau dalam aku dan aku dalam-Mu. Tadi saya bacakan dalam Yohanes 14 ayat 17. Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus. Jadi saya terlalu yakin percis Tuhan dalam aku dan aku dalam-Mu. Karena Tuhan itu roh. Dan siapa yang menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Dan kita sebenarnya sedang ada dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Alkitab katakan Tuhan itu roh. Dan roh itu seperti udara, seperti air, seperti api. Horas, bagaimana saya mengaktualisasikan, memberi pengertian kepada saya bahwa Tuhan dalam aku dalam Tuhan. Karena Tuhan itu kan maha besar, maha dahsyat. Gak mungkin Tuhan yang besar diam di dalam diri kita yang terbatas ini. Tapi saya memberi ilustrasi. Saudara pernah berenang? Pernah ya? Dan saudara ketika saudara berenang, masuk dalam kolam renang itu, saudara menyelam dan apa? Mungkin bisa saudara menelan air yang ada di dalam kolam renang itu. Sekarang airnya di mana? Dalam kita. Tetapi kita sekarang dilingkupi oleh air kolam renang itu. Jadi Tuhan itu seperti air. Karena Dia roh, Dia dalam kita dan kita dalam air. Kita dilingkupi. Tapi Dia juga roh, seperti udara. Jadi di mana ada udara, di situ Tuhan hadir. Kita bisa menghirup udara dalam diri kita, tapi kita juga ada dilingkupi oleh udara. Jadi seperti itu pengertian saya, penyertaan Tuhan. Jadi saya tidak bisa neko-neko, saya tidak bisa berdusta, saya juga tidak bisa membohongi siapapun, karena Tuhan. Jadi kalau saya sudah berkata Bapak Ibu, membuat appointment, misalkan bayar sesuatu tagihan, saya harus berusaha untuk membayar. Dan kalau misalkan besok waktunya, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku ini anak, jangan buat aku malu Tuhan, begitu. Dan saya kagum sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan juga tidak pernah membiarkan saya. Walaupun gaji saya setiap bulan paling banyak 31 hari buruh. Artinya berapa itu deh? Tiap bulan 31 hari berapa duit? Banyak, puji Tuhan. Terima kasih. Saya iman gak itu kan? Banyak aja. Tapi saya kagum sama Tuhan. Bisa buat syukuran,
di Jakarta. Tidak bukan sedikit. Kemarin bapak mertua saya meninggal. Saya taruh di rumah duka yang VIP, yang biayanya tidak sedikit. Harusnya dikubur di tempat yang lain. Saya bilang di dekat rumah, tapi bayar mahal. Tidak. Sebab itu saya bilang sama Tuhan, aku mau berbuat yang terbaik buat mertua. Ini juga orang tua. Jadi saudara-saudara, aku buat di rumah duka yang VIP. Tapi duitnya belum ada. Karena ada saudara saya bikin keluarganya di rumah duka. Sampai sore gak dikubur-kubur. Kenapa? Uang buat bayar rumah duka belum. Aku gak mungkin. Sebelum dikubur, duit sudah tersedia. Aku kagum sama Tuhan. Waktu aku beli ruko, 60 juta lagi belum. Besok mau dibayar. Tuhan jangan permalukan aku. Tuhan bisa gerakkan orang. Pak Horas saya pinjamin 60 juta. Terserah Pak Horas bayar berapa mampu. Saya kagum sama Tuhan. Tapi semua utang tidak pernah tidak saya bayar. Saya bayar. Dan orang itu malah kagum ke saya. Saya bilang sebelum waktunya, Om, saya mau bayar utang saya. Dari mana? Ada orang ngasih, Om. Berapa lagi utang? Ya baru 5 kali 3 juta. Jadi tinggal 45 juta lagi. Datang ke saya, bayar utang kita. Ketika saya mau bayar, saudara-saudara, yang mau utang saya itu berkata, Horas, kembalikan setengah aja, lainnya buat untuk keperluan gereja. Saudara, yang penting kita jaga nama baik, perkataan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu yang disebut mengalahkan dunia. Amin. Jangan gaya-gaya karena uang utang haram di hadapan Tuhan. Lebih baik saya pakai pakaian apa adanya, tapi saya benar di hadapan Tuhan. Saya kasih tahu saudara, udah berapa puluh tahun saya nggak pernah beli baju, nggak pernah beli sepatu, semua karena gift. Saudara-saudara, saya kagum sama Tuhan. Juga kepada anak-anak saya. Terus kita lihat saudara-saudara. Jadi kalau saudara maaf seperti monyet dalam keadaan seperti itu, ada Tuhan yang tolong saudara, seperti Tuhan menolong saya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang tepat janji, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam kesulitan. Dan Tuhan tidak akan biarkan dimakan oleh harimau dan buaya. Mungkin ada buaya-buaya yang mau makan saudara, tapi tenanglah di hadapan Tuhan, kau pasti tertolong. Berikutnya kita lihat saudara, saudara yang Tuhan kasih, dia ampuni kita. Saudara, saya merasa aku diterima Tuhan, bukan karena kebaikan saya, bukan karena saya hebat, bukan. Tapi saya melihat ia menerima saya karena kasihnya. Dia mati bagi saya. Dan Yesus itu dikatakan sebagai terang yang memberikan pencerahan bagi orang-orang, kecerdasan, iman bahwa Tuhan itu Tuhan yang ada dulu sekarang, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh apapun. Saudara-saudara, Tuhan juga akan menutupi semua dosa kita dan tidak melihat pelanggaran kita, tapi Dia lihat hati kita, hidup kita yang tulus datang kepada. Mungkin saudara seperti orang Batak berpikir begini, maaf saya katakan orang Batak supaya tidak tersinggung yang lain, karena saya orang Batak. Kalau orang Batak itu ke gereja itu
harus ke gereja Natal dan Paskah. Tapi ada orang tidak mau ke gereja pada hari Paskah atau Natal. Kenapa? Karena dia bilang dia jahat, dia lemah. Ayo ke gereja. Dia bilang begini, Mama, kenapa? Nanti kalau aku ke gereja, gerejanya rubuh. Kenapa rubuh? Karena saking banyaknya dosaku, kata dia gitu. Tuhan itu tidak begitu. Dia melihat engkau datang kepadanya dan dia berkata, sejahat apapun engkau, sebanyak apa kejahatan, dia Tuhan yang memberikan pengampunan. Dia Tuhan yang adalah matahari yang menutupi kegelapan. Suatu saat, saya akhiri dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang nenek bersama dengan cucu. Nenek ini suka bercerita. Ya maklum, orang tua kami di kampung selalu bercerita kepada anak-anaknya. Nah, Tuhan itu orang adalah pencipta langit dan bumi. Dia baik, dia mengasihi. Dan selalu dia ajarin bernyanyi begini. Maaf, tapi nanti saya kasih artinya. Dia nyanyi begini. Met awon banias rohakon sasadahu Jesus dongaku oto. Ada ibu sinaga mengerti apa yang saya sampaikan, saya nyanyikan itu? Orang Batak benar? Met awon. Aku ini masih kecil. Ya, baik yes. Buat hatiku bersih. Sasada oh Yesus, hanya Engkau ya Yesus. 100 buat lain. Berapa lah? Juta. Oh, rasanya Tuhan berkati. Itu diingat terus. BTR. Ingat langsung. Ingat dia langsung. Oh, orang Batak juga. Itu terus terpatri di hati. Terus kemudian, Nek, kok sama kakek kalau jalan ke gereja jauh-jauh? Emang kakek itu kok ketawa? Karena sih, Nek, kenapa begitu? Kakekmu itu jahat. Jahatnya gimana? Banyak sekali kejahatannya. Berapa jahatnya nih? Nggak terhitung. Tapi kenapa kok nenek sampai sekarang bisa sama-sama? Yang penting anak-anak sehat dan kamu baik-baik. Oh begitu. Iya. Pak anak, aku lihat nenek kakek sering berantem. Terus dengar begini. Kita nggak jodoh kali ya. Udah punya anak, mantu, cucu, dibilang nggak jodoh. Tuhan ampuni. Terus gimana kok bisa sampai sekarang? Nenek sama kakek itu ada yang baik nggak dari kakek itu? Ada. Berapa baiknya? Cuman satu, tapi besar. Jadi bisa menutupi semua kejahatan kakekmu seperti matahari satu. Kalau terbit siang hari, tapi kalau malam hari yang terbit apa? Bintang. Jahatnya opomu itu seperti jumlah bintang itu. Banyak sekali. Oh gitu. Kok cuma satu kebaikan kakek dia? Dia bisa, kalau kebaikannya itu aku ingat, itu semua kejahatan itu hilang seperti matahari menghilangkan jumlah bintang di siang hari. Tuhan itu matahari yang bisa menghilangkan keburukan, kejahatan orang di sekitar kita, sehingga kita bisa bersama-sama. Haleluya. Tuhan berkati. Saya ajak istri saya bernyanyi sebuah lagu, karena itu menjadi satu hiburan buat kita. Walaupun coba tadi istri
saya lebih pintar, lebih bagus khotbahnya dari saya. Dia sudah berbuktikan. Kalau Pak Isan suruh khotbah dia bahasa Inggris, dia langsung bisa. Kalau saya belum. Ya, kami baru pulang dari Nias, Bapak Ibu. Iya, saya itu nggak dibayarin tiketnya, Bapak Ibu. Iya, yang dibayarin ketuanya saja. Saya ada wanita. Tiketnya ke Nias itu 6,5 juta. Dibayar tapi setengah. Tapi saya nggak tega, suami saya ke Nias. Kalau ke Australia mending gitu ya, terjamin lah. Ini ke Nias, Bapak Ibu. Jadi udah jalanannya haleluya. Kalau mau buang air kecil, Bapak Ibu, itu mesti masuk ke hutan. Klosetnya jongkok, lubangnya nggak ada batasnya. Jadi itu, wah, saya pengalaman sekali. Dan kalau kami pergi pasti menabur, Bapak Ibu. Jadi bawa gitar keluar, bawa buku-buku tebal, wireless, juga hepeng, juga macam-macam. Masa begini sendirian? Akhirnya saya janji iman sama bendahara, Pak, saya nggak tega lah suamiku begitu. Saya akan temani. Ini tiketnya mahal, Bu, nggak apa-apa, saya nabur setengah aja. Nah, waktu itu saya belum lunas uangnya, Bapak Ibu. Karena Pak, setiap kali ada uang saya siapkan buat ini, nabur itu. Dan tetapi janji Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah terlambat matahari itu bersinar. Ketika pesawat udah mulai bilang mau landing, Bapak Ibu, saya nyalain handphone. Mesti nggak boleh itu ya. Di Nias itu nggak ada ATM. Di bandaranya ada, tapi Bang Sumut sama Bang satu lagi nggak ada BCA. ATM saya BCA. Begitu saya nyalakan, loh, WA pada masuk. Dari kemarin Tante saya minta nomor rekening Tante belum masuk. Puji Tuhan, sekarang transfer Bapak Ibu. Dan puji Tuhan kami ke Nias pun juga disertai Tuhan. Makanya saya jadi excited sekali, semangat banget sama Tuhan. Lalu yang membuat saya semangat itu apa, Bapak Ibu? Ketika mulai masuk kegelapan, Tuhan tuh jamin kami setiap setahun sekali itu pasti 2 kali ke luar negeri. Kalau nggak ke luar negeri, Bapak Ibu, tahun 2024 kemarin tiba-tiba saya ditelepon seseorang, Ibu Leli sama Pak Horas, saya jangan naik cruise. Itu cruise. Saya pernah ke Israel naik cruise. Tapi cruise kayak gitu, enggak, cruise ini keren, cruise yang mahal. Satu orang itu pokoknya 25 juta. Yang benar. Yakin nggak? Ntar saya ditagih, saya nggak mau, Pak. Berangkat aja. Gitu. Puji Tuhan, mulai baik kami naik cruise. Tapi cruise-nya di situ memang ada berapa negara, sudah. Untuk doa 24 jam dan luar biasa banget. Kami gratis di sana dan nggak berasa itu 5 hari 5 malam. Dan di situ 2024, Bapak Ibu, saya sebagai korda membawa 5 korwil, Bapak Ibu, dan saya lihat di grup korda itu, korwil itu korda-korda kalau bikin retret itu paling peserta 19 orang. Itu gratis, Bapak Ibu, dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu kalau bikin retret wanita itu gratis. Pesertanya tidak sampai 20. Saya lihat, aduh, saya penasaran banget. Saya bilang, saya punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa, saya mau buktikan. Bulan Juli saya bikin retret WBT, saya diledek, Bapak Ibu. Dia bilang ini, Ibu Leli udah katanya udah tuir itu tua gitu. Udah tua, udah 60 tahun mau sok-sokan bikin retret apalah dan lain sebagainya. Enggak, kamu kata orang, saya hidup karena Tuhan. Saya bikin panitia, Bapak Ibu, panitia itu saya nggak pernah ketemu, hanya via Zoom aja. Dan saya pungut bayaran 550.000 untuk Jakarta, untuk 500.000 untuk Jakarta dan sekitarnya Jawa Barat. Tapi untuk Sumatera 400.000. Bapak Ibu, dengan deklarasi iman diperkatakan retret terjadi 4-6 di Green Forest Bogor. Setiap kami rapat deklarasi, setiap kali rapat kami deklarasi. Puji nama Tuhan, singkat cerita Bapak Ibu, pesertanya dari Nias ada 1 orang bisa datang. Padahal itu kolektanya setiap hari Minggu 65.000, kadang 70.000 kalau awal bulan. Kalau di pertengahan kolektanya 40.000. Itu di Nias, Bapak Ibu. Bisa Tuhan kirim ikut retret di 4-6 di Green Forest Bogor. Dari Lubuk Linggau itu pesertanya 9 orang. Mesti ke Lubuk Linggau lebih sulit lagi karena dia harus naik kereta ke Palembang supaya dapat tiket murah ke Jakarta. Dari Jakarta dia harus ke Bogor lagi. 9 orang pesertanya. Dari Bandung, dari mana-mana. Peserta total 135 orang, saudara. Jadi dari siapa? Luar biasa. Dari siapa? Dari Lampung. Ya, wah itu dahsyat banget. Jadi menggenapi tadi Bapak Horas bilang itu deklarasikan terus, diperkatakan terus akan menjadi kenyataan. Amin. Dan saya kagum akan Tuhan, luar biasa. Tuhan kau sungguh besar. Amin. Tuhan kau sungguh besar.
tidak ada yang mau jadi panitia, teman saya nggak ada. Ada 1-2 orang, tetapi ketika saya sepakat saya mau beri yang terbaik. Sampai saya mengundang pembicara sekali datang 15 juta. Namanya dulu di Australia di sini ya, terkenal itu ibu siapa? Novita Tandri. Ya, Novita Tandri itu satu kali datang untuk gereja 15 juta, tetapi kalau konseling 10 juta per jam. Jadi itu saya undang Bapak Ibu. Padahal dari sinode tidak ada kasih dana. Seolah-olah itu saya diledek. Nggak ada uang, lu sok-sokan lu. Nggak ada uang, lu sok-sokan lu. Beli dari mana? Aku punya Tuhan yang besar. Dan saya undang pembicara yang ajaib dan luar biasa, dapat sumpahnya dan lain sebagainya. Kita punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji. Give me a simple moment akan terjadi lawatan Tuhan. Iman sepakat percaya kuasanya. Bapak Ibu, saya sebagai ketua NPD GBJ di Indonesia, jangan takut kan. Saya dengar Gibi and Santi akan berretret bulan April. Jangan takut dan ayo investasi. Ada saldo lagi saya. Untuk retret. Yes, amin. Saudara jangan takut. Amin. Daftar sekarang dengan aku punya Tuhan yang besar yang tak berjanji tak sanggup menggenapi imanku berkenalan percaya kuasanya ku terima Saya berdoa bagi saudara, jangan kau yang mau merindukan sesuatu terjadi dalam hidup, rumah tangga, pekerjaan dan usaha. Kemarin tanggal 10 kami doa di Dias, dan sesuatu mujizat terjadi. Saudara, Tuhan kita yang peduli kepada saudara. Dia hidup, dia tidak diam saja. Saudara yang sakit, saya sudah berkali-kali sakit, tapi kalau belum waktu dipanggil Tuhan, masih sampai sekarang Tuhan izinkan. Jangan takut, kesembuhan tersedia bagi orang yang masih diberi waktu. Tapi kalau saudara-saudara sudah waktunya, ya kita terima. Karena saya sudah berjanji, aku Tuhan, ketika kau panggil, anytime. Jadi kalau ada yang sakit, taruh di tanganmu di tubuhmu yang sakit. Kalau engkau merindukan sesuatu terjadi dalam hidupmu, apapun untuk Tuhan, taruh kedua tanganmu di dada. Engkau sudah merindukan pekerjaan dan usaha, angkat kedua tanganmu ke atas. Mulai sekarang saya mau berdoa kepada saudara. Bapa di dalam surga, yang kami layani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang perintahkan kami berdoa bagi anak-anakmu. Sebab Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Berdoa bagi orang sakit, Tuhan sembuhkan. Itu sebabnya, jika ada di antara kami sakit, menaruh tubuhnya di tangannya, menaruh tangannya di tubuhnya yang sakit. Demi nama Yesus yang kulayani, yang berkuasa di surga dan di bumi. Hai sakit penyakit, keluar dari tubuh anak-anakku. Keluar sekarang. Kau perintahkan tidak berkuasa kepada anak-anakmu. Mulai sekarang dalam nama Yesus, engkau tidak berkuasa. Hai sakit penyakit kepada anak-anakmu. Dan sekarang Tuhan penuhi anak yang sudah Tuhan usir dari segala penyakit itu dengan kesembuhan sempurna. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Anak yang menaruh kedua tangan di dadanya, persoalan keluarga, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan, Engkau Tuhan tolong buat yang mengasihimu, mencintaimu, setia beribadah kepadamu. Dalam nama Yesus, jawab, penuhi dengan kasih anugerah, penuhi dengan iman yang besar bahwa Tuhan beserta dia.
dan yang mau berusaha, mau bercita-cita, sekolah, pekerjaan, angkat kedua tangan, rumah tangga bahagia. Dalam nama Yesus mengalir kasih dan kuasa-Mu kepada tangan-tangan yang mengangkat tangan kepadamu. Sekarang mengalir memenuhi seluruh tubuh jiwa rohnya, sempurna dalam nama Yesus. Berkati GBI Sampel besar melayani Tuhan, beri hikmat akal budi, bawa kuasa dan kecukupan dari segala yang diperlu melayani Tuhan untuk keperluan gereja, kepada hamba-Mu Bapak Ibu Pendeta Imam, dan juga segala keperluan untuk membangun gereja. Berkati ketiga putra putrinya, berkati semua orang-orang yang Tuhan Tuhan buat bersama dia melayani, sehati sepikir sepakat buat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kesempatan ini hamba berdoa buat Australia, penuhi dengan kemuliaan. Semua orang takut kembali kepada kasih mula-mula mengasihi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Horas Menalu. Saya yakin kita semua diberkati, amin. Boleh saya lihat tangan kalian yang diberkati? Haleluya. Kita akan diberkati juga melalui pujian. Saya panggil Ensemble Voice untuk maju ke depan. Ya.
karena pengumumannya nggak tahu kenapa suaranya nggak keluar. Tapi tadi seperti yang Pendeta Horas Manalu bilang untuk ajak kita semua mau pengumuman saja tanggal 18 sampai 21 April 2021 itu adalah dari mulai Jumat Agung 2025 masih stuck. Itu adalah dari mulai Jumat Agung ke Paskah ya, ke hari Paskah kita akan ada retreat ya, kita ada Easter Camp yang kita biasa lakukan setiap tahun. Jadi kami mengundang Bapak Ibu semua, itu ada di Gundi Windy Lodge, itu di Silvan ya, dan datang ke sana dekat Tulip Farm di belakangnya. Bisa diklik lagi satu ini lagi. Jadi untuk kita itu 3 malam 4 hari itu hanya 220 ya, hanya $220, which is itu sebenarnya sangat ini ya, kita bisa untuk mulai menabung dari sekarang. Itu termasuk akomodasi, begitu juga makan full board ya semuanya. Jadi kita buka register mulai hari ini biar semuanya bisa excited ya, mempersiapkan diri. Booking time-nya juga kalau yang kerja itu hari libur ya, hari libur nasional, tapi mungkin yang kerja di retail atau kerja di restoran atau apa bisa minta off ya, mulai dari sekarang untuk di booking waktunya. Jadi diharapkan semuanya kita bisa recharge ya, selama 3 malam ini kita bisa bersama-sama dalam unity untuk recharge, sama-sama untuk berfellowship. Siang malam kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi melalui Easter Camp ini. Jadi kami ajak semuanya untuk ikut dan mendaftarkan diri. Next one. Diundang juga untuk hari Selasa kita ada pengulitan, tapi akan dimulai kembali bulan depan. Juga untuk persembahan dan persepuluhan bisa melalui transfer, atau itu ada QR code-nya ya. Kalau yang mau transfer online transfer, itu ada QR code yang bisa diklik dan di amplop. Ini ada di amplop ya. Ada account juga di amplopnya. Jadi mungkin Ibu Fani nggak sedang. Oke. Untuk kita tetap ada fundraising kalau Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk membantu kekurangan biaya untuk extension gereja kita yang di Kelapa Gading, masih ada 69 juta. Dan kita juga gereja kita yang ada di Babulu di Kalimantan sedang membangun gerejanya, itu ada biaya 31 juta. Dan juga biaya kendaraan yang masih loan. Jadi kalau kita punya berkat, tadi kita bisa punya hati yang bermurah hati untuk menabur ya, untuk gereja kita yang ada di Jakarta ya, Jakarta Utara dan juga di Babulu. Nah, untuk Bapak Ibu ini juga tadi ada ya QR code. Jadi untuk semua jemaat-jemaat yang belum pernah ya memberikan datanya sebagai member daripada gereja, nanti saya akan kirimkan ke WA jemaat. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah mendaftarkan diri, memberikan data-data dirinya, tolong dimasukkan data dirinya. Jadi kita juga tahu ya untuk data jemaat semua berapa orang jelasnya. Jadi kita juga bisa untuk pemerintah juga kita bisa beritahukan berapa anggota yang pasti juga daripada gereja kita. I think
Itu saja, dan ini kita ya semuanya, kita ada Facebook, kita juga ada website kita, dan kalau kita belum bisa menginjili, kita juga bisa share ya, karena kita di setiap ibadah-ibadah kita biasanya kita ada live streaming. Jadi untuk kita bagikan live streaming itu ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, yang agar kita juga bisa menjadi berkat untuk mereka. I think that's all ya. Khusus untuk nomor 4, untuk Easter Camp boleh mendaftar dari sekarang, dan juga boleh menabung dari sekarang. Jadi misalnya bulan ini Bapak Ibu mau berikan 50, terus bulan depan 50, itu boleh dicicil, boleh ditabung, bukan dicicil ya, boleh ditabung. Jadi langsung aja mungkin ke saya atau ke Ibu Fani, seperti itu ya. Jadi kita nggak terlalu big apa pengeluarannya. Itu Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat demi berkat. Bahkan juga 1 minggu ini Tuhan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Untuk setiap tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan Engkau melihat hati kami. Engkau melihat kerinduan hati kami, kerinduan anak-anak-Mu Tuhan, untuk memberikan persembahan ini, perpuluhan ini, semua karena kami tahu bahwa Tuhan, berkat ini semua daripada Engkau. Engkau yang memberi Tuhan. Sebab itu Tuhan, ucapan syukur kami melalui hidup kami, juga persembahan kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau berkati setiap kami. Haleluya. Setiap orang harus tahu, Bapak Denny dan Ibu Fani dan Ibu Yunima, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Happy birthday
kasih banyak kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang baik, Allah kita yang setia, kasih dan perlindungannya sampai hari ini saya hidup, saya sehat, saya ada karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat keluarga, suami, anak, dan semua jemaat Tuhan, umat Tuhan yang kita sama-sama terus saling mendukung, saling support satu dengan yang lain. Sama-sama kita bergandengan tangan untuk terus melayani Tuhan dan setia mengiring Tuhan. Ya, banyak sekali kesaksian kebaikan Tuhan. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan oleh Bu Atik, oleh kita semua, musim berganti dalam kehidupan saya ya, susah, senang, bahagia, dalam kesulitan, tetapi tangan kasih Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Tuhan selalu menjaga, melindungi, tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, semuanya kita angkat tangan kita kepada Ibu Iren. Oke, boleh yuk. Nyanyi saja. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ibu kepada saudara kita, kepada orang yang Tuhan kasihi, yaitu Ibu Iren. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepada Ibu Iren. Tuhan, kami percaya ditambahkan 1 tahun lagi, tahun anugerah. Maka sukacita, damai sejahtera surga menyertai kehidupannya. Di tengah-tengah kondisi dan situasi yang dia alami, sukacita dan damai sejahtera tidak akan pernah lepas. Dia akan menjadi kekuatan Tuhan, bahkan menjadi kekuatan buat Pak Okto Tuhan, buat Gracia Tuhan, buat gereja di mana dia ditempatkan, dan buat orang-orang di komunitas kami Tuhan. Kami percaya bahkan lebih lagi di hari-hari ini yang Tuhan tambahkan, dia menjadi terang, dia menjadi garam, dia menjadi kesaksian. Banyak orang akan dipulihkan, bahkan melalui kehidupannya orang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, lindungi dia, sertai, dan bahkan apa yang diinginkan di dalam hatinya. Mazmur 37 ya Tuhan, Tuhan genapkan ayat 4. Kami percaya firman-Mu, iya dan amin, karena janji-Mu tidak akan pernah gagal kepada orang yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya dan kami yang terima katakan amin. Oke, kita akan tutup ibadah dulu Bapak Ibu semuanya. Kebetulan ada meals ya Ibu ya. Oke, sekarang kita berdoa yuk. Kita satukan hati Bapak Ibu semuanya, mengucap syukur hari ini firman-Mu Tuhan telah sampaikan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas Pak Horas, kesehatan bahkan kekuatan, di mana kami melihat sendiri Tuhan bagaimana dia Tuhan
tergeletak di rumah sakit beberapa kali, bahkan hamba-Mu menyaksikan sendiri. Kau berikan pemulihan, Kau berikan kesehatan, bahkan Kau pakai untuk menjadi satu kesaksian. Kami percaya dia akan dipakai lebih lagi bersama Ibu Leli dan anak-anak menantu Tuhan, dan kami percaya bahkan sampai kepada cucunya. Terima kasih ya Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, dari music team Tuhan, dari singers, worship leader ya Tuhan, sampai yang ada di dapur, yang menyusun bangku Tuhan, semuanya tidak ada yang terlewatkan. Digital team, bahkan hamba-Mu berdoa untuk Ibu Lia Tuhan, yang Kau percayakan di tempat ini mengkoordinasi. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas hidupnya. Kau tahu hatinya ya Tuhan, yang betul-betul rindu melayani Engkau dan mau melayani Engkau. Tuhan diberikan kekuatan di hari-hari ini. Kau bentuk dia untuk menjadi kuat, dan kami percaya Tuhan Kau berkati dia lebih lagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik. Kau berkati berkali lipat ganda pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya. Bahkan kami percaya karena dia memberi, mereka memberi dengan sukacita dan pengucapan syukur yang penuh, maka Kau pulihkan kehidupannya ya Tuhan. Bahkan Kau berikan kekuatan yang baru untuk dia tetap mensyukuri dan meng-acknowledge Tuhan melalui persembahannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang di tempat ini Tuhan, yang sakit dikuatkan, bahkan disembuhkan, bahkan dijadikan kesaksian ya Tuhan. Mereka yang sedang dalam permasalahan Tuhan bukakan jalan. Mereka yang di dalam situasi kurang begitu baik, Tuhan nyatakan diri-Mu atas hidup mereka. Bahkan dalam perkara-perkara mereka, baik itu perkara visa dan perkara-perkara yang lain, mereka dimenangkan ya Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat. Iman kami mengalahkan dunia dan sistem dunia yang ada. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur atasnya, dan kami berdoa untuk makanan yang sudah dipersiapkan Tuhan. Kuduskan, dan kami percaya ini menjadi kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat tangan-tangan yang sudah menyiapkan, diberkati berkali lipat ganda ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami mengangkat tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang datang dari atas. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya 2 kali. Yang percaya dan yang menerima katakan amin. Haleluya, dan happy Sunday Bapak Ibu semuanya. Sehat ya Bu, sudah mendoakan sehat. Bapak Ibu, kami ada ucapan syukur dari Ibu Mire, juga dari ibu-ibu yang ada di yang sama tempat ini. Jadi boleh nanti saat ini akan dibuka, Bapak Ibu stay aja di tempat ini, dan juga akan ada games sedikit, surprise, door prize dari Ibu Mire. Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh sambil makanan disiapkan. Bapak Ibu boleh duduk dulu sebentar. Oke, ini baru muncul nih. Orang